lokal paksa. Di dalam keluarga Shao yang berada di kota Jingchuan. Tian, kamu adalah orang dengan bakat langka di kota ini. Keluarga kita akan bergantung padamu di masa depan. Tentu saja, Tian adalah orang yang berbakat. Makanya dia dipilih oleh Istana Ilusi. Mulai dari sekarang, keluarga Long pun harus menyembah kita. Berdiri sendirian di sudut aula, Xiao Fan memerhatikan orang tuanya yang sedang menyanjung saudaranya, Xiao Tian. Xiao Fan menjalani kehidupan yang pahit di dalam keluarga Xiao, bahkan lebih pahit dari beberapa pelayan. Orang tua Xiao Fan hanya peduli dengan saudaranya yang berbakat dan tidak pernah memperlakukannya seperti putra mereka. Tentu saja, bakat saya jauh lebih baik daripada saudara saya yang pecundang itu. Cibir Xiao Tian. Saat ini, dia sedang duduk di kursi utama aula yang hanya boleh diduduki oleh kepala keluarga Xiao. Namun, kelihatannya semua orang di keluarga Xiao berpendapat bahwa hanya Xiao Tian yang layak di posisi ini, jadi wajar baginya untuk duduk di sana. Xiao Fan sakit hati ketika dia mendengar perkataan saudaranya. Meskipun dia sudah sering dihina oleh seluruh keluarganya, bukan berarti dia dapat mengabaikannya. Sebaliknya, setiap kali dia mendengar hinaan seperti ini, dia merasa semakin sakit hati. Benar, anakku, kamu adalah orang yang terhebat di kota kita. Tentu saja pecundang itu tidak sebanding denganmu. Setiap kali Xiao Tian menghina kakaknya, orang tuanya malah ikut menghina Xiao Fan. Dengan kata lain, di dalam keluarga ini, tidak ada seorang pun yang peduli dengan perasaan Xiao Fan. Mereka bahkan tidak peduli dengan kehidupannya. Xiao Fan pun menyingkir dan hanya mendengar tanpa mengatakan apapun. Tapi ada persaingan sengit di Istana Ilusi. Utusan dari istana akan datang setengah bulan lagi. Sulit untuk mendapatkan sumber daya di istana. Saya khawatir jika keluarga Xiao tidak bisa menyediakan sumber daya yang cukup untuk saya berkultivasi. Xiao Tian mengungkapkan kecemasannya. Ayah Xiao Tian menepuk dadanya dan tertawa. Jangan khawatir, anakku. Aku telah mengatur segalanya untukmu. Selama kita memiliki hubungan pernikahan dengan keluarga Long, mereka berjanji untuk memberi kita beberapa sumber daya, bahkan mereka akan mengajarimu keterampilan tingkat hitam keluarga Long. Keluarga Long? Xiao Tian mengerutkan keningnya dan berkata dengan suara yang kecil. Meskipun keluarga Long adalah keluarga terkuat di kota Jingchuan, patriark keluarga Long yang terkuat hanya berada di dunia maha kuasa. Sementara saya akan menjadi murid istana abadi. Bagaimana mungkin putri mereka layak untuk menikah dengan saya? Tian, kamu terlalu khawatir. Aku sudah bisa menduga semua kekhawatiranmu itu. Ayahnya tertawa dan melirik Xiao Fan yang sedang berdiri di sudut. Apa? Apa maksud ayah? Xiao Tian tertarik. Tentu saja, mempelai prianya bukan kamu, tapi saudaramu. Pengantin wanitanya adalah Nona Long dari keluarga Long. Xiao Fan akan menikah dengannya dan tinggal bersama keluarga Long. Ayah Xiao Tian menjelaskan sambil tersenyum. Keluarga Long hanya ingin mempunyai hubungan dengan kita. Bagi pula, kamu memiliki masa depan yang cerah. Hal ini bisa kita anggap sebagai investasi. Selain itu, aku telah membuat kesepakatan dengan kepala keluarga Long. Mereka bersedia memberi 1000 batu spiritual dan keterampilan rahasia mereka, keterampilan yang diturunkan oleh leluhur keluarga Long. Pada saat itu, kamu tidak perlu khawatir lagi tentang sumber daya kultivasi setelah kamu masuk ke Istana Ilusi. Ide yang bagus, ayah. Nona Long dari keluarga Long itu cantik, tapi memiliki tanda lahir di wajah kirinya. Setengah dari wajahnya cantik dan setengahnya lagi jelek. Dia tidak berani menatap siapapun dan dia juga dibenci oleh keluarga Long. Sepertinya dia dan kakakku yang pecundang itu adalah pasangan yang sempurna. Xiao Tian sangat gembira. Karena Tian dapat memperoleh begitu banyak sumber daya kultivasi, dia akan berkelimpahan setelah memasuki istana. Master, Anda sangat bijak dengan mengemukakan ide yang bagus. Pada saat Tian memasuki istana, dia pasti akan makmur. Nyonya Xiao tersenyum. Xiao Fan mendengarkan perbincangan dan tawa antara kedua orang tua dan adiknya. Demi masa depan adiknya, mereka menentukan nasibnya dengan begitu saja, menjadikannya seorang menantu matri lokal. Membuatnya merasa semakin putus asa. Xiao Tian, bagaimanapun juga, aku ini adalah kakak kamu. Kenapa kamu selalu memanggilku seorang pecundang? Xiao Fan menyela mereka. Terjadi keheningan di dalam aula itu. Setelah beberapa saat, Tuan Xiao adalah orang pertama yang tersadar. Dia menyalahkan Xiao Fan dan mengutuknya. Dasar bodoh, bagaimana mungkin kamu berbicara seperti itu kepada saudaramu? Xiao Fan tidak menyangkal ayahnya, tapi dia hanya terus menatap saudaranya itu. Saudaraku? Xiao Tian mencibir dan kemudian berkata dengan dingin. Kamu tidak pantas untuk menjadi saudaraku. Alasan kenapa aku menyebutmu pecundang adalah untuk mengingatkanmu akan fakta bahwa kamu selalu seorang pecundang. Kamu tidak memiliki bakat untuk berkultivasi. Selama bertahun-tahun, kamu hanya mencapai tahap kedua di dunia sihir. Tapi bagaimana denganku? Aku telah mencapai tahap kelima di dunia Qi. Apa kamu menyadari perbedaan antara kamu dan aku?
Dunia Qi adalah alam selanjutnya dari dunia sihir. Meskipun mereka bersaudara, bakat kultivasi Xiao Fan sangatlah buruk sehingga dia bahkan tidak bisa mencapai level normal. Xiao Tian adalah orang paling berbakat di kota Jingchuan. Dia bahkan menjadi murid pertama di seluruh kota yang telah diterima di Istana Ilusi selama beberapa dekade terakhir. Meskipun bakatku untuk berkultivasi tidak sebaik kamu, apa kamu berhak untuk menentukan hidupku seperti ini? Bagaimana mungkin kamu dapat menentukan pernikahanku? Xiao Fan membentak. Kenapa kamu harus mengorbankan aku hanya untuk memenuhi impianmu? Memenuhi impianku? Pecundang, sepertinya kamu berlebihan. Xiao Tian menggelengkan kepalanya. Di dunia ini, yang terkuatlah yang paling dihormati dan yang lemah tidak layak untuk berbicara. Kamu lahir di dalam keluarga Shao, tapi apa yang pernah kamu lakukan untuk keluarga Shao? Kamu hanya seorang pecundang. Hanya sebuah pengorbanan kecil bagimu untuk menikah dengan keluarga Long. Apa ada hal lain yang ingin kamu sampaikan? Terlebih lagi, keluarga Long adalah keluarga paling kuat di kota Jingchuan. Mereka jauh di atasmu. Apa kamu mengerti? Xiao Fan merasa putus asa ketika mendengar apa yang telah Xiao Tian katakan. Seharusnya dia menerima kenyataannya sejak lama. Keluarga ini tidak peduli padanya. Setelah beberapa saat, Xiao Fan berusaha untuk menahan amarahnya dan berkata, "Aku tidak setuju. Mau bagaimanapun, aku tidak setuju dengan pernikahan ini." "Kamu tidak setuju?" Xiao Tian mendengus. Dia mendaratkan pukulan keras melalui udara dan mengenai dada Xiao Fan tanpa perlu menyentuhnya. Oh! Ketika Xiao Fan dipukul oleh Xiao Tian, dia memuntahkan darah dan terlempar mundur sejauh 5 meter. Dia tidak berhenti hingga menabrak dinding aula dan setengah dari tubuhnya ada di dalam dinding. Tubuh Xiao Fan pun jatuh dan dia membuat lubang besar pada dinding yang ada di belakangnya. "Lihatlah pecundang ini. Dia masih hidup." Xiao Tian berkata dengan dingin. Xiao Fan mengalami koma. Sesaat kemudian, dia mendengar suara yang datar membangunkannya. Diagram bintang mengidentifikasi masternya. Bab 2, Diagram bintang. Xiao Fan membuka matanya dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia benar-benar berdiri di bawah langit berbintang yang mengambang dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Bintang-bintang itu menutupinya. "Ada di mana aku?" Xiao Fan melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun selain bintang. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa sampai ke tempat seperti ini. Dia juga tidak tahu di mana tempat ini. Apakah dia masih hidup? Namun pada saat ini, dada Xiao Fan berdebar dengan hebat, jantungnya berdetak sangat kencang. Kemudian, ada semacam energi yang agung tiba-tiba muncul di benaknya. Tanah pun bergetar dan bintang-bintang di langit berkilauan dengan berbagai warna yang indah. Diagram bintang. Diagram itu adalah harta karun kuno yang tertinggi. Ada 3.600 bintang yang berisi keterampilan kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Harta karun sihir dan sumber daya. Setelah beberapa saat, Xiao Fan perlahan membuka matanya. Dia sangat bersemangat. Energi tersebut baru saja memberitahunya cara membuka dan menggunakan diagram bintang. Setiap kali kamu mencapai tahap tertentu, kamu dapat menghancurkan bintang dengan kekuatanmu sendiri dan mendapatkan berbagai jenis keterampilan kultivasi, harta karun rahasia dan sumber daya yang tersegel di dalam bintang yang hancur. Kamu bisa langsung mendapatkan harta karun di bintang pertama dengan membuat diagram bintang mengidentifikasimu sebagai masternya melalui darah untuk pertama kalinya. Selain itu, setelah diagram mengidentifikasi masternya, kamu akan dibaptis oleh kekuatan bintang di dalamnya dan kamu bisa meningkatkan bakatmu. Xiao Fan menggores telapak tangan kiri dengan kukunya dan darah pun menetes ke tanah. "Duar!" Sebuah bintang di langit pecah berkeping-keping dengan suara yang keras dan berbagai jenis harta karun yang ada di dalamnya pun muncul di hadapan Xiao Fan. Saat harta karun muncul dari dalam bintang, Xiao Fan merasa seperti sedang bermimpi. Dia sangat bersemangat. Dia melangkah maju dan tidak sabar untuk memeriksa harta karun yang dia peroleh. Batu-batu spiritual itu tertumpuk seperti gunung kecil dengan puluhan eliksir dan sebuah keterampilan kultivasi di sampingnya. Setidaknya ada ribuan batu spiritual dan semua kualitasnya unggul. Ada begitu banyak eliksir berharga. Keterampilan kultivasi ini. Xiao Fan menarik napas dalam-dalam ketika dia mengambil keterampilan kultivasi. Keterampilan itu adalah keterampilan kultivasi pada tahap tertinggi di tingkat hitam, yaitu formula stoik naga dan gajah. Keterampilan kultivasi dibagi menjadi 4 tingkatan, tingkat surga, tingkat bumi, tingkat hitam, dan tingkat kuning. Keterampilan kultivasi pada tingkat rendah di tingkat kuning sangatlah umum dan keterampilan kultivasi tingkat kuning di tahap menengah dapat diperoleh dengan hal tertentu. Adapun keterampilan kultivasi yang berada di tahap atas di tingkat kuning, biasanya dikendalikan oleh beberapa keluarga besar dan tidak akan bisa didapatkan oleh orang biasa. Keterampilan tingkat hitam bahkan lebih langka.
Meskipun keluarga Shao adalah keluarga besar di kota Jingchuan, tingkat keterampilan kultivasi tertinggi dalam keluarganya hanya berada di tahap tertinggi di tingkat kuning. Sebagai keluarga paling kuat di kota Jingchuan, keluarga Long hanya memiliki keterampilan kultivasi di tahap rendah di tingkat hitam, yang dianggap sebagai harta karun turun-temurun. Hanya keturunan langsung dari keluarga Long yang bisa mempelajarinya. Sekarang, ayah Shao Fan menikahkannya dengan keluarga Long karena dia ingin mendapatkan keterampilan tingkat hitam melalui pernikahan. Melihat keterampilan kultivasi yang ada di dalam genggamannya, Shao Fan mencoba menahan kegembiraannya dan bergumam. Bakat kultivasi dan kemampuanku telah ditingkatkan oleh diagram bintang. Mulai sekarang, aku bukan lagi seorang pecundang. Shao Fan kembali tersadar dari diagram bintang. Dia membuka mata dan merasakan sakit di dadanya yang membuatnya langsung memegang dadanya dengan tangannya. Kenapa pakaianku jadi seperti ini? Pakaian yang sebelumnya Fan gunakan telah berubah. Saat ini dia mengenakan pakaian pengantin dan sedang berbaring di dalam ruangan yang asing. Apa kamu sudah bangun? Suara seorang wanita datang dari samping dan suaranya sangat nyaman untuk didengar. Shao Fan melihat ada seorang wanita yang sedang duduk di sampingnya. Wanita itu menggunakan cadar yang menutupi separuh wajahnya. Namun, tanda lahir merah masih terlihat di pipi kirinya. Shao Fan bahkan tidak perlu untuk bertanya, dia sudah bisa menebak siapa wanita itu. Dia adalah Nona Long dari keluarga Long, Long Miaoyin. Kenapa aku ada di sini? Sudah berapa lama aku koma? Shao Fan berusaha untuk duduk sambil bertanya. Setelah dibuat pingsan oleh Shao Tian, dia tidak ingat apa yang selanjutnya terjadi. Kamu dikirim ke sini oleh keluarga Shao. Kamu sudah koma selama 3 hari. Jawabnya dengan suara yang menenangkan. Tanpa tanda lahir di wajahnya, Shao Fan yakin bahwa Long Miaoyin pasti cantik. Shao Fan masih sedikit bingung, jadi Long Miaoyin melanjutkan. Beberapa hari yang lalu, keluarga Shao mengirimmu ke sini dan pada saat itu kamu sedang sekarat. Mereka meminta keluarga Long untuk menepati janji mereka. Tentu saja, keluarga Long tidak mau melakukannya. Tapi, Shao Tian mengancam mereka dengan identitasnya sebagai murid Istana Ilusi. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain berkompromi. Akhirnya Shao Fan tahu apa yang terjadi setelah dia pingsan setelah Long Miaoyin menjelaskan semuanya kepadanya. Shao Tian khawatir kalau Shao Fan meninggal saat masih berada di keluarga Shao. Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa menyelesaikan kesepakatannya dengan keluarga Long yang sebelumnya dan tidak bisa mendapatkan 1000 batu spiritual serta keterampilan kultivasi warisan leluhur keluarga Long. Jadi, dia meminta seseorang untuk mengganti pakaian Shao Fan menjadi pakaian pengantin dan langsung mengirimnya ke keluarga Long, kemudian menikahkan Shao Fan dengan Long Miaoyin. Long Miaoyin memang memiliki status yang rendah di dalam keluarga Long, tapi keluarga Long tidak sebodoh itu. Mereka hanya ingin memiliki sedikit hubungan dengan keluarga Shao. Jadi, apa gunanya menikahi Long Miaoyin dengan orang yang sekarat? Pada akhirnya, di bawah ancaman Shao Tian, keluarga Long hanya bisa berkompromi. Keluarga Long tidak ingin menyebarkan berita ini, jadi mereka tidak mau mempublikasikannya. Hanya beberapa orang di keluarga Long dan pihak tertentu yang mengetahui tentang pernikahan ini. Mereka bahkan tidak mengizinkan Shao Fan untuk muncul di hari pernikahannya. Shao Fan merasa kecewa. Namun pada akhirnya, dia hanya bisa menggelengkan kepala dan menatap Long Miaoyin. Apakah kamu yang selama ini merawatku? Long Miaoyin mengangguk dan menundukkan kepalanya seperti seorang gadis kecil yang pemalu. Shao Fan tersentuh dan berkata dengan lembut. Terima kasih. Apa kamu lapar? Aku akan membuatkanmu bubur di dapur. Bisik Long Miaoyin. Shao Fan pun mengangguk. Dia kelaparan setelah koma selama berhari-hari. Ketika Long Miaoyin sudah pergi, Shao Fan merasakan sakit di dadanya dan mengabaikannya. Shao Tian, kamu tidak menganggapku sebagai saudaramu ketika kamu memukulku. Kalau aku tidak beruntung, aku pasti sudah mati. Shao Fan merajuk. Jika dia tidak sempat untuk mengaktifkan diagram bintang dan dia masih bisa bertahan hidup dari serangannya, dia pasti akan cacat selama sisa hidupnya. Shao Fan bersyukur karena Long Miaoyin telah merawatnya saat dia dalam keadaan koma. Shao Fan melepaskan pakaian pengantinnya, kemudian melihat dadanya yang terlilit dengan sepotong kain. Sepotong kain ini telah bersamanya sejak dia masih kecil. Shao Fan tidak tahu dari mana asalnya, tapi kain ini selalu melingkari dadanya. Dia tidak menyangka bahwa kain ini adalah diagram bintang, harta karun tertinggi dari surga. Bab 3, mengalahkan Long Yi. 3 hari telah berlalu.